Ya, pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu enggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. You tahu enggak? Berapa jumlah penghuni penjara? Catatan saya ketika saya menjadi Menko Polhukam di tahun terakhir. Penghuni penjara di Indonesia adalah 263.000 orang. 50% lebih itu narkoba, korban kejahatan narkoba. Yang koruptor itu tidak sampai 0,5%. Dari 263.000 itu hanya 1.290 atau 1.300 orang. Itu tidak sampai 0,5%. Kenapa kok ini yang diistimewakan? Yang pencuri ayam, korban narkoba, orang membunuh istrinya karena istrinya selingkuh, orang karena ditipu, orang membakar orang karena kalap gitu. Kenapa tidak itu aja yang dibebaskan kalau alasannya biar penjara penuh gitu. Ini tidak masuk akal semua. Mari kita rasional kalau ingin baik. Kalau enggak ya sudah. Tapi saya masih punya asa untuk itu. Soal konsistensi kejaksaan, kan dalam sidang terungkap bahwa ada grup New Smelter yang isinya itu bos-bos smelter termasuk Harvey Muiz, dan adminnya adalah polisi. Waktu itu di Reskrimum Polda sana ya. Sekarang udah jadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, udah Brigjen ya gitu. Tapi di sidang nggak dipanggil jadi saksi, padahal dia jelas admin grup itu. Nah, itu makanya saya bilang Kejaksaan Agung itu tidak dalam posisi bebas sesuai dengan hukum. Kan ada peristiwa yang mendahului ya. Ketika Kejaksaan Agung itu dibilang diteror, ini si Jampitsus dibuntuti kemana-mana, kemudian ada drone di sekitar Kejaksaan Agung dan sebagainya. Itu semua mendahului peristiwa ini sehingga lalu orang sekarang mengkait-kaitkan, meskipun orang bilang wah itu yang dulu bilang oh ya itu tidak benar hanya kebetulan. Sekarang terjadi hal seperti ini, mungkin orang bisa mengaitkan ke situ.